Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We would like to say thank you for coming in our present. Let me introduce myself and my partner. I am Anissa Hera Aulia as moderator, and my partner is Eki Marfudi Hastuti and Nur Nadia. We from Group 12. We present about intertextuality. Okay, the first to explain is Nur Nadia. Nur Nadia, silahkan. Masih ke-mute. Nur Nadia masih ke-mute. Oh iya, sorry. Okay, I am Nur Nadia. I want to explain about intertextuality. What is intertextuality in this analysis? Intertextuality is the shaping of a text meant by another text. It is the interconnection between similar or related works of literature that reflects and influence an audience. Interpretation of the text. Intertextuality is the relation between texts that are inflected by means of quotation and illusion. Jadi intertextuality di sini ialah pembentukan makna dari sebuah teks oleh teks lain. Merupakan interkoneksi antara karya sastra serupa atau yang terkait yang mencerminkan yang bisa mempengaruhi interpretasi audiens terhadap teks tersebut. Lalu intertekstualitas ini adalah hubungan antar teks yang ditimbulkan, yang terjadi melalui dari kutipan dan kiasan. Sekian, terima kasih. Okay, the next will be explained by Eki Marfudi Astuti. Next. The technique of intertextuality. The first, direct quotation. Jadi, direct quotation yaitu penggunaan tanda kutip dengan mengidentifikasikan tulisan blok, cetak miring, atau elemen tipografi yang membedakan kutipan tertentu dari kata-kata lain dari teks tersebut. The next, indirect quotation. Indirect quotation yaitu kutipan yang tidak langsung, tergantung pada sumber dan maknanya melalui penggunaan kata-kata yang mencerminkan pemahaman dan interpretasi penulis kedua dari teks asli tersebut. The next, mentioning a person. Yaitu dokumen atau pernyataan itu tergantung pada keakraban pembaca dengan teks asli yang ada dikatakannya. Berarti penulis kedua memiliki kesempatan menyiratkan apa yang dia inginkan tentang teks asli tersebut atau mengandalkan kepercayaan umum tentang teks asli tanpa harus membuktikannya karena tidak ada rincian makna yang ditentukan. The next, comment on or evaluate a statement. Teks atau suara yang dipanggil ketika penulis artikel, berita menerima fakta sebagai kebenaran yang definitif, meskipun telah dikritik, penulis juga tidak melihat konsep asli tersebut dirusak dan memberikan penilaian ke beberapa masalah pada teks tersebut. Using recognizable phrasing. Terminologi, yaitu terminologi yang terkait dengan orang atau sekelompok orang tertentu atau dokumen tertentu. Wartawan mengandalkan untuk memberitahu pembaca tentang tempat di mana insiden itu terjadi. Sekian, terima kasih. And the last one to explain is me, Anissa Herolia. Type of intertextuality. Yang pertama, tipe pertama ada revision. Revision itu adalah jenis intertekstual
Intertekstualitas ini menampilkan hubungan yang erat antara teks interior dan posterior, di mana yang terakhir mengambil identitas dari yang pertama, bahkan ketika ia menyimpang darinya. Yang kedua ada translation. Transfer terjemahan membawa lintas teks ke dalam bahasa lain. Yang ketiga, quotation. Kutipan sering muncul sebagai fragment teks dalam teks-teks selanjutnya. Dan tipe keempat ada sources, adalah teks sumber memberikan plot, karakter, ide, bahasa, atau gaya untuk selanjutnya. Tipe yang kelima ada convention and configuration, yaitu penyair terus-menerus menyesuaikan dan mengadaptasi banyak konvensi dari sastra klasik, abad pertengahan, dan kontinental, formal, dan retoris. Yang keenam ada genres. Aliran intertekstualitas juga mencakup berbagai tautan yang tersirat dan tersurat dalam pilihan umum. Yang terakhir, tipe ketujuh ada paralogus. Paralog adalah teks yang menerangi makna intertekstual, sosial, teologis, atau politik dalam teks lain. Sekian. Dan conclusion akan dibacakan oleh Nur Nadia. Suaranya, nggak ada suaranya. Conclusionnya itu intertextual figure include allusion, quotation, calco, plagiarism, translation, pastiche, and parrot. The structure of intertextuality in turn depends on the structure of influence. It is also a literary discourse strategy utilized by writers in novel, poetry, theater, and even in non-written text. Example of intertextuality is a writer's borrowing and transformation of a prior text and incorporating an aspect of it in a new text. The shaping of a text meaning by another text. It is the interconnection between similar or related works of literature that reflect and influence an audience interpretation of the text. Thank you. Okay, thank you for attention, guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.